Oke, lanjut tentang penjelasan peta perjalanan Paulus yang kedua. Perjalanan Paulus yang kedua dimulai dari Antioquia ke Kilikia. Di Kilikia yang dilakukan Paulus yaitu meneguhkan jemaat-jemaat yang ada di Kilikia. Kemudian melanjutkan perjalanannya dari Kilikia ke Listra dan Derbe. Yang dilakukan Rasul Paulus ketika tiba di Listra dan Derbe yaitu menyampaikan keputusan-keputusan kepada jemaat yang diambil dari para rasul dan para penatua yang ada di Yerusalem supaya jemaat-jemaat di Listra dan Derbe menurutinya. Kemudian Rasul Paulus melanjutkan perjalanannya dari Listra dan Derbe ke Misia. Yang dilakukan Rasul Paulus di Misia yaitu Rasul Paulus mencoba memasuki daerah Batinia, tetapi Roh Tuhan Yesus tidak mengizinkannya. Maka dari itu Rasul Paulus melanjutkan perjalanannya dari Misia ke Troas. Di Troas, Rasul Paulus mendapat sebuah penglihatan bahwa ada seorang Makedonia berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Maka dari itu Rasul Paulus melanjutkan perjalanannya ke daerah Makedonia di Filipina. Di Filipina yang dilakukan Rasul Paulus yaitu memberitakan Injil, membaptis seorang perempuan yang bernama Lydia dan seisi rumahnya. Di Rasul Paulus juga bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai rotenum. Di Filipi juga Rasul Paulus membaptis seorang kepala penjara dan seisi rumahnya. Dan di Filipi inilah Rasul Paulus banyak sekali peristiwa yang dialami oleh dia. Setelah itu Rasul Paulus melanjutkan perjalanannya dari Filipi ke Tesalonika. Di Tesalonika yang dilakukan Rasul Paulus adalah 3 hari berturut-turut membicarakan kepada orang-orang di Tesalonika bagian-bagian dari kitab suci. Kemudian Rasul Paulus melanjutkan perjalanannya dari Tesalonika ke Berea. Di Berea yang dilakukan Rasul Paulus yaitu memberitakan firman Allah di rumah ibadat orang Yahudi, karena orang Yahudi yang ada di Berea lebih baik hatinya daripada orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Kemudian Rasul Paulus melanjutkan perjalanannya dari Berea ke Athena. Di Athena ada beberapa yang dilakukan Paulus, yaitu bertukar pikiran dengan orang Yunani dan orang-orang yang takut dengan Allah. Rasul Paulus juga mengartikan Allah kepada orang Athena yang mereka sembah namun tidak dikenal. Di Athena juga hati Paulus sedih karena ia melihat kota Athena penuh dengan patung-patung berhala. Setelah itu Paulus melanjutkan perjalanannya dari Athena ke Korintus. Setelah sampai di Korintus, yang dilakukan Rasul Paulus yaitu meyakinkan orang Yahudi dan orang Yunani. Di Korintus juga Rasul Paulus mendapat sebuah penglihatan. Kemudian Rasul Paulus melanjutkan perjalanannya dari Korintus ke Kenkrea. Di Kenkrea yang dilakukan Paulus yaitu mencukur rambutnya karena ia telah bernazar. Kemudian Rasul Paulus melanjutkan perjalanannya dari Kenkrea ke Efesus. Setelah sampai di Efesus, yang dilakukan Paulus yaitu meninggalkan Priscilla dan Aquila. Setelah itu
Paulus melanjutkan perjalanannya dari Efesus ke Kaisarea. Di Kaisarea yang dilakukan Paulus yaitu memberikan salam kepada jemaat-jemaat. Kemudian Rasul Paulus kembali ke Antioquia. Di Antioquia yang dilakukan Paulus yaitu mengelilingi wilayah Galatia dan Friga untuk meneguhkan hati semua murid-muridnya. Itulah penjelasan tentang peta perjalanan Paulus yang kedua. Terima kasih.